Selamat sore buat teman-teman yang selalu menyaksikan channel KKN MMK 15. Pada sore hari ini kita berada di Pura daerah Salatiga ya Mas, namanya Pura Adia Dharma. Adia Dharma. Di sini kita ingin menemui pengurus tetapi tidak bisa dan diwakilkan oleh salah satu anggota KKN kolaboratif kelompok berapa Mas? Kelompok itu. Kelompok 44. Kelompok 44 yang ini kelompok yang bertujuan moderasi agama. Di sini dari kelompok MMK 15 juga mau ada proker ini tentang moderasi beragama, dan ketepatan pada saat ini kita di Pura Adia Dharma ya. Ya. Selamat sore Mas Iwa. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mas Farhan. Dan saya Hamid. Dan saya Riki dari Koor KKN MMK kelompok 15. Ya, bincang-bincang mengenai pura di sini, Mas. Ini pura ini buat peribadahan orang-orang Hindu. Iya, Umat Hindu. Nah, di sini pasti juga ada tata cara mulai dari masuk, mulai dari apalah. Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Kalau secara berpatok pada ajaran Hindu, kalau mau masuk pura itu yang pertama harus bersih secara fisik maupun rohani. Kemudian ada juga beberapa orang yang tidak boleh masuk ke pura. Itu namanya orang-orang yang sedang cuntaka. Ya, itu seperti haid, pas lagi haid atau sedang berduka, itu tidak boleh masuk. Boleh masuk tapi ada jangka waktu. Kalau haid ya setelah haidnya selesai. Terus kalau di Hindu, kalau umat Hindu biasanya orang setelah haid itu masuk ke pura di Madhya Mandala namanya, itu diketisin tirta dulu. Itu namanya tirta panglukatan. Tujuannya sama, tetap menyucikan gitu. Baru boleh masuk ke inti pura. Kalau orang yang sedang berduka bisa 1 bulan baru boleh masuk. Kalau yang layak biasanya ada yang 3 hari baru boleh masuk gitu. Tergantung di mana pura itu sih. Karena ada namanya desa Kalapatra. Desa namanya itu tempat, artinya kala itu waktu, patra itu situasi gitu. Untuk yang lainnya, ini mengenai selendang ini bagaimana, Mas? Jadi kalau selendang itu secara simbolisnya, secara maknanya itu untuk mengikat hawa nafsu. Kalau untuk laki-laki biasanya ngikatnya dari kiri ke kanan. Simpulnya ada di kanan. Kenapa? Karena laki-laki harus selalu berjalan pada jalan dharma atau kebenaran. Karena kiri biasa dilambangkan sebagai hal-hal buruk, maka kanan sebagai hal-hal baik. Jadi dari hal buruk menuju ke hal baik gitu. Kalau untuk yang perempuan biasanya itu di sebelah kiri. Jadi kalau di Hindu di cerita-cerita tentang dewa, di dewa-dewa Hindu, mereka dewa-dewa itu mempunyai sakti. Ya kalau bahasa Indonesia mempunyai istri. Nah, tugas istri itu kan untuk melengkapi maupun mengontrol sang suami itu agar tetap berjalan pada jalan dharma atau kebenaran. Itu secara simbolisnya itu. Misalnya kalau ke pura nggak bawa kayak ini namanya kamen, terus ada nanti namanya saput, itu yang menutup ini kamen, ada 2 lapisan, terus diikat pakai selendang, pakai baju putih seharusnya. Kalau pas persembahyangan besar, hari raya besar gitu, namanya rahinan kalau di sini. Terus pakai udeng. Nah, kalau nggak bawa kamen atau saput atau udeng atau baju putih, boleh pakai kaos atau baju berkerah, terus pakai kamen aja sama ini. Yang paling penting ini untuk mengikat hawa nafsu. Kalau nggak bawa kamen, paling nggak pakai celana panjang terus pakai selendang gitu. Berarti ada batas itu buat menutupi, kayak kalau di kita kan aurat gitu. Iya.
Itu sopan. Oh iya. Gimana kita ya ibaratnya kalau di kalau bertemu sama sesepuh atau Iya. orang-orang yang kita junjung gitu kan, pasti kita harus sopan. Maupun sama orang tua kita kan harus sopan, pakai pakaian yang sopan gitu. Mungkin dari Mas Riki ada pertanyaan? Cukup. Ya mungkin saya mau tanya ini Mas. Tadi kan misal kita mau masuk ke pura ini ya Mas. Itu ada satu wasilah buat kita itu bisa masuk, ya suci itu. Sucinya itu kita harus bagaimana? Paling tidak sudah mandi itu secara fisiknya. Ya secara rohaninya dari diri kita sendiri. Pikiran tidak boleh kacau. Ya sebenarnya tempat ibadah itu kan tempat kita mencurahkan isi hati. Mau senang maupun sedih sebenarnya boleh masuk. Cuman kalau kaitannya dengan junta kata di orang yang sedang berduka maupun orang yang sedang haid gitu. Karena gimana ya, untuk mengontrol diri itu kan Susah. masih sulit. Oh, iya. Masih dalam masa-masa sulit itu. Di Hindu ada apa itu hari-hari besar ya, yang diperingati. Misal contohnya itu hari apa aja ya Mas? Ya kalau di secara umum yang kita ketahui, yang mungkin masyarakat awam banyak yang tahu itu kan biasanya yang setahun sekali itu nyepi. Ya. Nyepi. Terus ada lagi namanya galungan sama kuningan. Kalau nyepi itu rasa gimana ya? Rasa itu kita diberikan suatu hari baik untuk menahan segala hawa nafsu, emosi maupun hal-hal buruk yang ada dalam diri kita gitu. Tidak hanya tidak makan maupun minum, yang paling penting untuk ditahan itu hawa nafsunya. Terus untuk hari raya Galungan itu hari memperingati kemenangan dharma melawan adharma, kemenangan kebenaran melawan ketidakbenaran itu. Nah kemudian hari raya Kuningan, hari raya Kuningan itu dilaksanakan setelah hari raya Galungan itu. Terus biasanya itu kalau misal pas nyepi itu mungkin H- berapa ada acara apa dulu itu, terus H+ berapa ada acara gitu. Ada, kalau di Nyepi H-1-nya namanya pangrupukan. Pengrupukan itu isinya sembahyang sebelum sehari sebelum Nyepi, kayak pembersihan gitu loh dulu. Mau pembersihan diri maupun area tempat suci gitu. Isinya ada caru itu. Caru tuh kayak korban suci tulus ikhlas, tapi dalam bentuk menyembelih hewan. Paling tidak ayam biasanya. Terus satu hari setelah Nyepi itu namanya Ngembak Geni. Mbak Geni, gimana itu? Mbak Geni itu apa ya, sebagai bentuk rasa syukur kita setelah mendapat satu hari baik untuk berpuasa tadi. Oh berarti istilahnya kalau di Hindu juga ada puasa juga ya Mas? Ada. Sebenarnya puasanya tidak hanya Nyepi saja gitu kan, tapi ada beberapa hari yang hari baik untuk puasa gitu. Ngomong-ngomong nih Mas ya, Mas Iwah, kita di sini KKN, sampean juga KKN bersama teman-teman. Di sini juga saya juga KKN dan sama-sama bermisi khusus, yaitu tentang moderasi beragama. Nah, ini dari panjenengan sendiri, menurut Anda bagaimana pengetahuan Anda tentang moderasi beragama itu bagaimana? Ini sekedar sharing aja ya. Sharing. Saya tidak berpaku pada sebuah buku maupun definisi dari Google, tapi saya dapat referensi dari yang pertama Pak Yoyo namanya selaku pemilik rumah dan juga selaku pendeta serta selaku dosen di Universitas Kristen Satya Wacana. Ditambah
wawasan moderasi beragama dari bapak saya. Yang saya tangkap, moderasi itu yang paling dijunjung rasa kemanusiaannya. Nah, toleransi, kerukunan umat beragama, dan keharmonisan antar sesama itu hasil dari moderasi itu sendiri. Untuk definisi secara rincinya itu, kalau kata bapak saya, kebetulan bapak saya juga sebagai penyuluh agama, itu di Google tidak ada yang benar-benar menjelaskan secara tepat tentang moderasi beragama. Banyak sekali definisi dari berbagai sumber itu, dan itu tidak sama antara satu sama lainnya. Yaitu yang saya tangkap, moderasi beragama itu hasilnya adalah toleransi, kerukunan umat beragama, terus keharmonisan. Terus yang saya tangkap juga cara untuk bermoderasi itu dengan mengetahui sebenarnya apa saja sih ajaran yang ada di dalam setiap agama tertentu, selain agama yang kita peluk, kita yakini itu, biar supaya tidak muncul rasa menyalahkan ya, saling menyalahkan juga iya, radikal religius juga iya. Pokoknya di dalam moderasi ini yang paling kita hindari adalah tentang fundamental religius gitu. Nah terus mungkin menurut Mas ya, menurut panjenengan itu dengan adanya moderasi di Indonesia kan banyak ya agama itu ya yang sudah ditetapkan. Nah itu kan di Indonesia bisa damai ya, bisa saling damai. Nah itu menurut Mas bagaimana ya? Mungkin perasaan Mas itu senang tentang hal itu? Ya kalau damai kan pasti semua orang menginginkan itu kan, di setiap kehidupan, di setiap lingkungan juga kan yang paling diinginkan rasa damai. Ya menurut saya supaya kedamaian itu dapat dicapai dengan cara yang pertama menurunkan ego setiap pribadi masing-masing, mengesampingkan rasa terlalu cinta terhadap agama itu kan juga tidak baik. Nah itu harus benar-benar dikesampingkan. Yang perlu dijunjung tinggi adalah rasa kemanusiaannya gitu. Contohnya ketika amit-amit ketika melihat orang yang baru saja kecelakaan, pasti kan kita langsung tolong. Kita kan tidak nanya agamanya dari suku apa, kan kita tidak panjang lebar berpikir, kita langsung spontan tolong gitu. Itu secara simpelnya. Nah mungkin yang yang masih mengganjal di hati saya itu ketika orang ingin bangun tempat ibadah harus izin ke warga lokal, ke umat mayoritas. Tidak hanya mayoritas Islam aja ya, mungkin di beberapa daerah ada juga yang mayoritas Kristen atau Hindu. Terus izin ke masyarakat lokal itu seharusnya tidak perlu, karena membangun tempat ibadah itu kan cuma perlu izin dari pemerintah saja agar diperbolehkan dibangun. Dan itu juga hak ya Mas? Ya itu juga hak masing-masing, hak pribadi, hak pribadi manusia. Terus ada hak agama, ada hak kelompok juga ada gitu. Buat pandangan sama sendiri ya Mas ya, tentang adanya mungkin gerakan terorisme atau gerakan radikalisme yang utama saja kita bisa ketahui tentang tindakan terorisme.
itu kalau menurut saya itu tidak bisa dikatakan bahwa orang itu Islam. Tetapi banyak oknum-oknum ataupun siapapun itu yang di luar Islam katakanlah itu mengira bahwa kegiatan ataupun tindakan terorisme itu berasal dari agama Islam. Nah ini kan sebenarnya saya juga sangat tidak setuju lah kalau memang terorisme itu kaitannya dengan Islam. Padahal mungkin sampean juga tahu sendiri lah bahwasanya Islam juga tidak jauh berbeda ajarannya dengan Hindu yang sama-sama mengajarkan kita nilai-nilai kemanusiaan begitulah. Lah itu tanggapan Mas Iwa tentang tindakan ekstremis terorisme itu bagaimana? Ya kalau menurut saya dia benar-benar tindakan yang tidak benar, apalagi mengatasnamakan agama. Tapi yang pernah saya ketahui memang, saya tanya balik ya, di beberapa aliran Islam itu ada gak yang apa namanya, yang ajarannya keras gitu. Ini kan ada. Ini pertanyaan saya udah wujud moderasi loh nih, saya juga ingin tahu gitu kan. Tuh ada contohnya itu aliran kan, aliran. Nah sebenarnya kalau aliran itu kan yang membentuk bukan dari ajarannya, yang membentuk kan orang-orangnya. Gitu. Aliran itu bisa terbentuk kan karena yang pertama penafsiran Al-Qur'an secara pribadi itu. Salah ya. Yang bisa dikatakan salah gitu. Kalau memang benar-benar ajarannya seperti itu, memaksakan kehendak pribadi gitu. Kegiatan teroris itu kan sebenarnya memaksakan kehendak pribadi. Ya yang kita ketahui itu kan bahwa misi mengislamkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini kan yang dikatakan orang-orang kafir ini kan orang-orang selain Islam kan, itu kan. Bukan maksudnya bermaksud, kalau saya mengartikan kafir itu orang-orang yang tidak menyembah Allah, tapi bukan bermaksud orang-orang yang tidak beragama ya. Oh iya. Itu kan. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, yang harus kita kembangkan untuk sekarang ini ya pikiran-pikiran seperti itu. Menanggapi istilah-istilah yang mempunyai makna yang masih tabu gitu. Harus benar-benar bisa terbuka gitu. Ya kalau lanjut lagi soal terorisme yang mengatasnamakan agama ya tetap saja salah, maupun dikatakan sebagai aliran Islam atau apa. Kalau menurut saya kalau udah ada aliran-aliran itu pasti isinya ego gitu. Orang ajarannya cuma satu. Sebenarnya juga di Hindu banyak aliran, paham-paham tentang ajaran banyak paham gitu loh di Hindu itu. Banyak ya, juga di Islam gitu ya Mas. Iya. Banyak juga aliran-aliran. Ada juga yang aliran-aliran keras gitu. Itu sebenarnya kan juga hasil dari tak potong tadi. Kalau di Hindu kan kita mengenal banyak dewa. Nah, aliran-aliran itu ada yang pertama karena kecintaannya pada dewa. Tidak cuman ada yang cuman cinta sama satu dewa, membentuk ajaran dengan fokus pemujaan kepada satu dewa gitu. Kalau di di Nusantara, di Indonesia ini rata-rata ketiga dewa kita puja. Tapi untuk alirannya itu namanya Siwa Sidanta. Dewa dewa yang menjadi inti itu dewa Siwa itu. Terus ada juga aliran yang terbentuk karena filsafat gitu. Jadi di Hindu itu ada namanya Sat Darsana, 6 filsafat Hindu. Itu ada Nyaya, ada Vaisesika,
ada Samkhya, ada yoga, terus ada Mimamsa, yang keenam ada Vedanta. Itu punya fokus fokus yang berbeda-beda, mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Kalau di Hindu yang menyebabkan Hindu itu memiliki banyak aliran itu ya karena beberapa ajaran tersebut dan kecintanya kepada dewa-dewa. Nah, kalau di Islam yang saya ketahui, aliran-aliran itu terbentuk karena doktrin dari beberapa oknum yang menafsirkan Al-Quran dengan cara yang salah. Itu untuk aliran-aliran yang keras ya. Kalau kalau aliran yang resmi yang kita ketahui seperti NU, Muhammadiyah itu kan pasti udah teruji gitu kan. Itu saja sih dari saya. Ini kan mungkin yang terakhir ya untuk kesan. Mungkin Masnya itu punya banyak teman dari beberapa agama, dari ada yang Kristen, Hindu, Buddha ataupun Islam. Yang saya tanyakan untuk kesan-kesan dari Mas itu sendiri yang mempunyai banyak teman yang berbeda-beda agama, itu kesannya gimana, Mas? Kalau dulu cerita soal masa kecil saya ya agak menyedihkan sih, soalnya rasa toleransi maupun antar sesama manusia ya itu agak kurang, pemahamannya tentang rasa toleransi sejak dini tuh kurang dari orang tuanya. Mungkin sebagai contoh, ada dulu teman saya itu yang yang ketika saya selesai sembahyang kan bawa sesaji atau sajian itu yang setelah dipersembahkan kan saya bawa pulang lagi, itu kan berupa kayak buah, jajan gitu. Nah itu saya bagi ke temen tuh, mereka bilang yang tidak seharusnya diucapkan gitu. Tapi ya semenjak setelah beranjak dewasa ya mulai muncullah paham, merasa toleransi, udah biasa gitu loh, nggak saling nanya di kamu itu apa, di ajaran kamu itu apa, itu udah mulai enggak gitu. Mungkin kan ya masa kecil yang namanya anak kecil ya, cuman ya yang saya sayangkan ya didikan dari orang tuanya itu loh. Sampai kelepasan sampai segitunya. Kalau untuk saat ini di KKN ya saya berkolaborasi dengan teman-teman UIN itu ya menurut saya biasa aja, karena sejak kecil sampai dewasa pun, sampai umur segini itu temennya nggak cuma dari satu agama aja, nggak dari satu ras aja. Itu kan menurut saya udah jadi hal biasa dan menyenangkan ya, karena punya banyak relasi juga. Untuk yang terakhir nih Mas ya, mungkin dari sampean sendiri bisa kasih pesan bagi penonton, pesan KKN MMK soal moderasi beragama. Mungkin nanti penonton bisa melihat dari tayangan YouTube KKN MMK 15, sampean bisa memberi pesan. Ya, kalau pesan saya tetap ego masing-masing kita turunkan serendah mungkin, kita junjung tinggi rasa kemanusiaan. Itu saja. Oke, terima kasih buat menonton semuanya. Kali ini kita sudah melakukan wawancara dan tibalah kita di segmen terakhir. Saya Muhammad Farhan Habibi beserta teman-teman semuanya mengucapkan minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat sore, semoga sukses dalam kehidupan Anda masing-masing. Terima kasih Mas. Yuk.